banyak juga mungkin 100. Belum ya. Ini kan hujan jadi halo. Selamat datang, selamat bergabung. Sahabat Art of Dakwah. Oke, alhamdulillah sudah banyak yang hadir, yang join di kesempatan kali ini sudah 133 ya. Kita masih menunggu sahabat-sahabat yang lain yang belum join. Yang sudah join dipersilakan untuk bisa mengaktifkan videonya nih, agar melihat kehadiran teman-teman semua yang join pada malam hari ini. Sekolah deh, yuk sekolah deh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Yusuf sehat, Pak Yusuf? Sehat, alhamdulillah. Baik, alhamdulillah sudah banyak yang hadir. Ada Bu Nur, ada Bu Amin, ada lagi ya. Ada DPC Lebak Banten, apa itu ya? Lebak Banten ya. Kemudian ada Pak Syahrir, ada Pak Teguh ya. Sudah aktif di video kemudian. Ada Pak Mansur, ada Bu Santi ya, ada siapa lagi ya? Ada Pak Gusman, Masya Allah. Ya, Pak Gusman. Iya Ustadz, maaf Ustadz, nggak kedengaran nih, nggak cukup kedengaran suaranya. Oh gitu, Masya Allah. Ada masalah nih dengan audio. Ya, siap. Ada Bu Nur Hayati, ada Pak Taufik, alhamdulillah. Yang sudah join boleh diketikkan di kolom komentar yang dari kota mana saja ya. Silakan ambil di absen ya. Oh, musiknya terlalu besar katanya kayaknya ya. Tanggapi bisa dikecilin dikit ya. Oke. Oke, dari mana aja nih ya yang sudah join ya? Oke, ada yang dari Palangkaraya, dari Samarinda, dari Kupang ya, dari Tangerang, dari Kaltim ya, ada dari juga Makassar ya. Oke, kemudian dari Riau, Masya Allah, dari Bogor ya, ada dari Batu Barat ya. Kutai Timur, Jakarta, Papua Barat, Papua Barat ya. Surabaya, Riau hadir, Lampung hadir. Oke. Sudah di angka 171 yang sudah join pada kesempatan kali ini. Ya. Kira-kira kalau tembus 200 kita langsung mulai ya. Oke, kita masih menunggu sahabat yang lain yang belum join. Oke, sekali lagi yang sudah join biar terasa kehadirannya. Nah, ya. Silakan dinyalakan videonya. Oke. Terima kasih yang sudah mengaktifkan videonya. Bang Nanang, Bang Nanang nih.
Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Nanang sehat? Alhamdulillah sehat. Bang Nanang dari mana nih? Pasuruan Kota. Oh, Pasuruan Kota. Oke. Lagi musim apa ya di Pasuruan ya? Duren. Hah? Duren. Duren. Kira Siap, kita jadwalkan ke Pasuruan Kang Ageng kalau gitu. siap. Ya, saya senang banget nih duren. Aduh, udah. Ada namanya nih ke Pasuruan nih lagi rame duren gitu. Duren. Oke. Baik, siapa lagi ya? Ya, kita masih menunggu sahabat yang lain ya. Oke. Di angka 178. Nah, ya. Ada dari Jambi, dari Bekasi juga, luar biasa. Dari Depok ya, dari Indramayu, Pekanbaru, Masya Allah. Sudah join ya, ramai sekali ya hari ini ya. Oke, sudah siap nih untuk mengikuti acara malam ini. Ini siapa ya? Mas Uus ya. Apakah belum ada suaranya? Sudah ada ya suaranya ya? Cek. Mbak, suara saya jelas, Bapak dan Ibu? Jelas, Ustaz. Oh, Jelas. jelas. Jelas terdengar Ustaz. Alhamdulillah. Jelas, Pak. Kalau belum terdengar, ada kendala di perangkat. Coba dicek lagi atau di settingannya ya. Silakan yang belum terdengar jelas. Belum ada suaranya, silakan di setting. Hanya mungkin tuh. Nah, di setting. Oke, siap Bapak Ibu semua? Memulai Insya acara. Allah. Siap. Kalau sudah siap, coba angkat jempolnya. Jempol, dua-duanya. Oke, siap. Baik ya. Untuk lebih mantap lagi, coba dibuka videonya. Nah, di-on-kan videonya ya, biar kehadirannya terlihat di sini ya. Baik, langsung saja kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur Ta'ala pada malam hari ini kita bisa. Waalaikumsalam. Oh, ternyata masih ada yang delay. Ini sepertinya termacet ya di mana ya. Baik, alhamdulillah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kita berjumpa Zoom karya ya di malam hari ini yang sudah hadir. Ucapkan terima kasih, mudah-mudahan setiap usaha kita ya di malam hari ini untuk hadir ya setiap MBPS-nya dibalas oleh Allah dengan pahala yang berlipat. Amin ya rabbal alamin. Amin. Lalu salawat beserta salam semoga terlimpah curahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada tabi'in, pelaku umatnya yang selalu istiqomah di jalannya hingga hari kiamat. Baik sahabat Art of Dakwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami ucapkan selamat datang dan selamat mengikuti acara yang keren banget di malam hari ini. Ya, kenapa? Karena acara ini acara yang penting banget ya untuk kita semua, terutama bagi sahabat-sahabat yang mau jago public speaking, mau jago dalam penyampaian dakwahnya. Nah, insya Allah pada malam hari ini kita akan mendapatkan materi yang luar biasa dari guru kita, Ustaz Asep Supriyatna. Nah, untuk menambah keberkahan, mari sama-sama kita buka dulu ya acara pada malam hari ini dengan membaca Ummul Quran. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Amin amin ya rabbal alamin. Baik.
Sahabat Art of Dakwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita mulai, wah ternyata ada yang nggak ada suaranya ya. Coba dicek lagi ya perangkatnya. Nah, tapi mudah-mudahan yang lain jelas semua ya. Jelas semua? Jelas, Pak. Oh, jelas. Baik. Berarti ada kendala di beberapa perangkat yang lain ya. Oh. Baik, sebelum kita mulai di malam hari ini kita akan bahas ya, satu hal yang menarik, yaitu menjadi pembicara yang berpengaruh. Nah, gitu ya. Namun sebelumnya kita saksikan terlebih dahulu testimoni dari sahabat Art of Dakwah yang sudah pernah mengikuti ya kelas private kelasnya. Nah, ini akan ditampilkan oleh Kang Devi, silakan. Dari Kang Ari Al-Ihya ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Perkenalkan, nama saya Ari. Nama lengkapnya adalah Ari Zainal. Saya merupakan salah satu personil dari grup Nasyid Modern Sholawat Alihya yang sekarang di YouTube juga bisa kita tonton sama-sama, dan juga saya sebagai konten kreator dari video bersama keluarga yang ada di YouTube juga, yaitu channel Ari Naga Family. Nah, semoga teman-teman semua bisa mendapat manfaat ketika nanti ikut The Art of Dakwah. Kenapa? Karena awalnya saya pun melihat di Instagram waktu itu ada postingannya Ustadz Asep Supriyatna sebagai mentor kita waktu itu mengadakan atau membuka untuk ada seminar The Art of Dakwah. Saya ikut saja karena kenapa? Karena memang saya ini orangnya introvert dan saya ingin berusaha bagaimana sih caranya bisa berbicara di depan umum ataupun minimal berbicara di depan orang banyak yang terdekat dulu nih, di keluarga, di lingkungan, dan lain-lain. Nah, ketika saya ikut The Art of Dakwah melalui sesi online, itu alhamdulillah yang bisa saya rasakan adalah pertama, saya bisa lebih percaya diri untuk bicara di depan orang-orang, dan yang paling penting adalah kita berbicara mempunyai konsep, yaitu sebuah kerangka-kerangka bicara yang jarang kita ketahui sebelumnya. Karena kalau kita ingin bicara begitu aja tanpa kerangka, ternyata nggak enak didengarnya gitu. Jadi dengan kerangka itulah nanti apa yang kita bicarakan, apa yang kita ingin dakwahkan itu menjadi lebih enak didengar dan juga terstruktur. Itu salah satu manfaat yang bisa kita dapatkan ya untuk mengikuti The Art of Dakwah. Waktu itu saya masuk di batch 4. Dan bagaimana perbandingannya ya, sekarang saya sudah bisa berbicara di depan kamera seperti ini. Alhamdulillah. Mungkin itu saja dari saya. Sukses terus untuk The Art of Dakwah. Untuk batch-batch berikutnya kita akan selalu berlatih, dan semoga masih bisa terus ya silaturahmi lulusan-lulusan atau alumni-alumni dari AUD atau The Art of Dakwah ini. Cukup dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu ada cumi toh, Nak. Iya, Ibu, masih ada cuminya. Baik, demikianlah tadi testimoni dari Kang Ari Al-Ihya yang di YouTube sudah viral ya, Masya Allah ya, dan konten-kontennya juga berseliweran di sosial media kita, khususnya untuk yang suka parenting ya gitu ya, dunia anak-anak. Masya Allah. Tuh, sampai ada yang komen digoreng. Oke ya. Baik, oke, kita fokus ya ke acara kita. Kita nggak ngurusin cumi gitu ya. Ya, kita akan masuk ke materi yang insya Allah akan disampaikan oleh guru kita berkaitan dengan menjadi pembicara yang berpengaruh. Coba teman-teman, sahabat semua yang ingin jadi public speaker yang berpengaruh, angkat tangannya. Katakan saya gitu. Saya. Oke. Saya. Oke. Yang ingin menjadi teman dakwah yang handal, yang berpengaruh, yang jamaahnya itu ngedengerin kita terus, manteng, yang ngikutin kita terus. Angkat tangan keduanya. Katakan saya.
Saya. Saya. Oke. Oke, mantap ya. Dan insya Allah pada malam hari ini dibahas ya oleh guru kita Ustadz Asep Supriyatna yang Masya Allah ya sudah mengemas AOD ini ya di online ini sekalipun online ya, dan kita Masya Allah mendapatkan banyak sekali ya pembelajaran yang disampaikan oleh beliau ya. Sebelumnya kita sapa dulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kang Ageng. Masya Allah, Ustadz nih semakin ganteng aja ini, Masya Allah. Masya Allah, turun Kang Ageng. Itu takdir Kang Ageng, jadi susah. Oh takdir ya, Masya Allah. Kirain bukan karena efek ya. itu ya, lampu patromak ya. Semakin bercahaya nih Ustadz nih, Masya Allah. Gimana kabarnya Ustadz? Juga di sini lagi hujan Kang Ageng. Oh iya, Masya Allah. Mudah-mudahan barokah ya. Amin. Allahumma Banyakin doa, sholli banyakin minta sama Allah. Baik, Masya Allah. Ustadz Asep sehat ya? Alhamdulillah sehat Kang Ageng. Alhamdulillah ya. Ini Masya Allah ya Ustadz Asep nih sibuk banget ini ya. Sering kemana-mana ini ya. Kemarin baru pulang umroh. Nah sekarang Masya Allah bertemu dengan sahabat-sahabat kita di Art of Dakwah ada 293 Masya Allah ya. Dan insya Allah pada malam hari ini akan menyampaikan materi berkaitan dengan menjadi pembicara yang berpengaruh. Sudah siap, Ustadz Asep? Siap, insya Allah. Oke, baik langsung saja kami persilakan kepada Ustadz Asep Supriyatna. Baik, terima kasih Kang Ageng. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa kabarnya malam hari ini Bapak Ibu? Alhamdulillah. Luar biasa. Itu pasti alumni yang jawabnya agak panjang. Tapi memang penelitian di Amerika itu menyebutkan bahwa seseorang itu punya bakat untuk berhasil itu terlihat dari jawaban dia kalau ditanya apa kabarnya Kang Ageng. Gitu. Akan jawaban apa kabarnya pendek, nah jangan-jangan masa depannya juga pendek. Maka harus lebih panjang, lebih bersemangat, dan tentunya insya Allah menjadi bagian kebaikan buat kita semuanya ya, amin ya rabbal alamin. Baik, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la hawla wa la quwwata illa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa rasulullah ba'd. Allahumma shalli ala ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Ageng, mohon maaf nih, suara saya terdengar jelas nggak ya? Suaranya masih jelas. Cuma tadi sempat nge-freeze, jadi wah. Putus. Oh ternyata Ustadz Asepnya keluar ya. Baik. Maaf ya lagi. Oh, udah. Halo Kang. Halo. Sudah Ustadz. Oke, baik. Aman, punten ya. Mungkin terhalang hujan ya sinyalnya. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah senang banget, bersyukur kita kepada Allah malam hari ini kita bisa berkumpul di sini di ruang Zoom. Makasih juga buat Bapak Ibu yang sudah hadir. Suara saya terdengar jelas Kang Ageng? Alhamdulillah jelas Ustadz. Aman. Jelas. Terima kasih juga buat Bapak Ibu para alumni yang sudah hadir. Ada yang dari Malaysia, dari Pekanbaru, dari Jawa Timur. Bahkan ini ada nih Kang Ageng beberapa jamaah umroh kemarin yang baru pulang mendarat hari Kamis ya. Masya Allah, luar biasa. Ada Bu Dokter gitu kan, ada Mbak Kiki, ada siapa lagi tadi ya. Nampak terlihat, makasih sudah hadir. Juga Bapak Ibu semuanya yang nggak bisa saya absensi satu-satu ya. Mohon maaf karena dari saya bukan guru kelas. Ya. Wah dari Padang sekarang ya, hadir ya, Masya Allah luar biasa ya. Miko Rajo Basa, nah, luar biasa itu. Siap. Alhamdulillah ya. Rancak Bane ya. Iya Rancak. Alhamdulillah malam hari ini kita bisa berkumpul. Mudah-mudahan di tengah guyuran hujan di Kota Bogor, mudah-mudahan ini menjadi hujan yang bermanfaat. Allahumma shayyiban nafi'an. Mudah-mudahan juga doa-doa kita diijabah, termasuk malam hari ini kita dalam belajar diberikan oleh Allah
kemudahan untuk memahami dan tentunya mempraktekkan dan menyebarkan kepada orang lain. Karena puncak dari ilmu itu bukan hanya diamalkan ya, tapi disampaikan kepada orang lain. Karena nggak enak kalau kita soleh sendirian, kita nggak enak kalau baik sendirian, kita nggak nyaman kalau tahu sendirian. Orang yang hebat itu adalah orang yang, kan ada 4 kuadran ya Kang Ageng ya dalam kehidupan seseorang itu. Yang pertama adalah kita berdosa, orang lain berdosa. Yang kedua adalah orang lain berdosa, ya, kita berpahala. Yang ketiga, orang lain yang berpahala, kita berdosa. Nah, yang paling mulia itu adalah kita berpahala, orang lain juga berpahala. Maka jangan hentikan kebaikan itu hanya dalam diri kita. Maka kita mendirikan, menginisiasi di Art of Dakwah ini dalam rangka untuk mengajak orang lain. Mudah-mudahan kita sama-sama baik dan lebih baik. Bukan berarti kita juga sudah lebih baik, kita pun terus belajar untuk lebih baik, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik, malam hari ini insya Allah kita akan sedikit diskusi ngobrol tentang gimana sih Kang Asep menjadi pembicara yang berpengaruh. Sebelum kita lanjutkan, saya ingin polling terlebih dahulu Kang Ageng, boleh ya? Oke, baik. Silakan Ustadz. Ya, pollingnya adalah apa sih tujuan yang diharapkan dari Bapak Ibu sekalian hadir di ruang Zoom pada kesempatan malam hari ini? Boleh diketik di kolom komentar. Harapannya apa sih? Apa yang diharapkan, apa yang diinginkan, apa yang menjadi dambaan di sesi yang mungkin hanya 1,5 jam sampai 2 jam ini? Boleh dong diketik di kolom komentar. Menjadi pembicara yang baik, makasih. Oke, yang lain silahkan. Apalagi sih harapannya? Ikut di kesempatan malam hari ini, diketik di kolom komentar ya, silahkan. Masya Allah, kalau kata orang Sunda mah kagak ngaburudul ya. You know ngaburudul ya. Menjadi pembicara yang berpengaruh, itu mah judulnya ya. Pembicara yang baik. Saya ingin lebih berani berbicara. Oke, makasih Mbak Yulinda. Terus apa lagi tadi? Belajar menjadi pembicara yang engaging. Oh yes, Mas Adi makasih. Yang mudah dipahami, yang lebih percaya diri. Oke, dapat ilmu orasi Ustadz. Oke, mempengaruhi audien, ingin berdakwah yang lebih mudah dipahami, ingin bersua Kang Asep. Makasih Pak Mastur ya. Nanti kita bersua lagi di puncak Pak Mastur ya. Agar berdakwah sesuai dengan ilmunya. Baik, makasih. Menjadi yang ditunggu-tunggu kehadirannya. Wah, ini mah Kang Ageng ya. Dinanti dan didamba oleh para wanita ya. Mengetahui ilmu menjadi pembicara yang berpengaruh. Oke, good, makasih. Bisa percaya diri, tidak panik dalam berbicara. Oke. Biar tidak panik apa kuncinya? Anda yang tahu nggak, Kang Ageng tahu nggak? Biar nggak panik kalau berbicara. Apa ya Ustadz ya? Kuncinya hanya satu Kang Ageng. Jangan panik, itu kuncinya. Betul sekali, luar biasa. Biar berbicara tertata, digunakan untuk dakwah. Amin. Makasih. Baik, teman-teman sekalian. Banyak banget. Makasih. Mudah-mudahan apa yang diharapkan Bapak Ibu teman-teman semuanya terjawab. Kalaupun belum terjawab, mudah-mudahan dapat inspirasinya sehingga bisa terjawab ya dengan sendirinya. Amin ya rabbal alamin. Mendapat pertolongan Allah, menjadi penolong agama Allah. Amin. Menjadi motivator, kasih ya, Masya Allah. Bisa bermanfaat dari lisan, menjadi pembicara agar bisa mengedukasi. Oke, good, terima kasih. Sip, teman-teman sekalian, makasih semuanya. Baik, sekarang kita akan lanjutkan ke polling berikutnya. Polling yang pertama ini, mudah-mudahan sekali lagi harapan Bapak Ibu teman-teman semuanya tentunya menjadi kenyataan, dimudahkan oleh Allah. Yang belum pede, mudah-mudahan lebih pede. Yang belum tertata, mudah-mudahan lebih tertata. Yang belum berpengaruh, mudah-mudahan lebih berpengaruh. Dan tentunya mudah-mudahan semua itu ya kita berharap mudah-mudahan ini menjadi jalan menuju surganya kita. Amin ya rabbal alamin. Oke, baik. Kita awali dari pertanyaan yang kedua. Kita awali dari pertanyaan kedua. Tadi udah yang pertama-tama, yang kedua sekarang. Pertanyaan yang kedua, apakah Anda seorang pembicara? Jawabannya yes or no, silakan. Apakah hari ini Anda seorang pembicara atau punya profesi sebagai seorang pembicara? Yes or no? Oke, yes atau tidak? Oke, baik, makasih. Ada yang yes, ada yang yes but. Itu apa itu? Yes but itu apa Kang Agengnya? Ya tapi gitu kan. Nggak usah pakai tapi ya. Yes or no saja ya.
Kadang-kadang yes, kadang-kadang no. Oh yes or no. Oke, good, makasih. Oke, baik. Aku sih yes, 50-50. Gimana nih 50-50 ya? Berarti kadang-kadang ya. Oke, makasih. Untuk mengasah kepercayaan diri, yes, gitu kan. Inginnya yes, tapi apa daya ya, jawabnya iya, gitu kan. Oke, no, oke. Sebagai pengemban dakwah, yes, baik, makasih. No, oke, baik. Oke, udah ya, cukup, baik, makasih. Ada yang yes, ada no, ada yang kadang-kadang, ada yang pakai but, ya. Yes, tapi nggak usah pakai tapi ya. Yang penting yes dulu lah ya, atau no dulu, baik. Pertanyaan berikutnya teman-teman sekalian. Apakah aktivitas berbicara menjadi salah satu media penting dalam profesi Anda hari ini dan menentukan keberhasilan dalam profesi Anda hari ini? Yes or no? Misalkan Anda tadi ada yang jadi guru ya, ada yang jadi apalagi tuh profesi Anda hari ini. Mungkin ada di antara Anda dosen, ada karyawan, ibu rumah tangga, apapun itu. Apakah aktivitas berbicara menjadi salah satu media penting yang menentukan keberhasilan aktivitas kita dalam keluarga dan sebagainya? Yes, yes banget Ustadz. Oke, good. Oke, sekarang kalau jawabannya yes, ya, kalau jawabannya yes, ya, apakah menjadi pembicara itu adalah bagian dari keseharian Anda? Oke, yakin? Tadi katanya no, Kang Ageng. Ya. Tadi jawabannya no, gitu kan? Sekarang ya semua. Oke, baik, makasih teman-teman sekalian. Nah, kenapa saya tanyakan di pertanyaan yang pertama, apakah Anda seorang pembicara? Biasanya sebahagian kita menjawab, ada yang menjawab yes, ada yang menjawab 50-50, betul kan? Tadi ada 50%, 50%, ada yang jawab kadang-kadang, ada yang menjawab tidak, saya bukan pembicara Ustadz, saya mah cuma seorang hamba Allah gitu kan, yang jadi seorang istri gitu kan. Saya hanya karyawan, saya hanya dokter, saya hanya apalagi tadi. Misalkan profesi Anda. Tapi ketika ditanya dengan pertanyaan berikutnya, apakah aktivitas berbicara menjadi salah satu media penting dalam aktivitas? Oh ya Ustadz. Apakah menjadi pembicara itu bagian dari keseharian kita? Oh ya Ustadz. Gitu. Kalau begitu, kita bisa simpulkan apa, Kang Ageng? Kesimpulan kita apa? Berarti sebenarnya, ya, setiap kita itu pembicara. Gitu. Berarti setiap kita apapun gitu kan, sebagai tenaga kesehatan, betul kan? Sebagai dosen, sebagai ibu rumah tangga sekalipun, sebagai karyawan, sebagai pengusaha, everybody is a speaker. Setiap kita adalah seorang pembicara. Tentu dengan kadar masing-masing. Tadi misalkan Ibu Dr. Yulia sebagai tenaga kesehatan sering diminta untuk memberikan materi kesehatan. Betul kan? Kita jadi seorang pembicara. Bahkan Ibu Dokter mungkin misalnya ketika datang seorang pasien bawa anaknya, karena Bu Yulia ini Kang Ageng dokter spesialis anak gitu kan. Bu Dokter datang tuh pasien gitu kan, orang tuanya gitu kan. Lalu kemudian Bu Dokter gini nih. Kita kan pasti memberikan penjelasan. Pada saat itu kita juga sebagai seorang pembicara pada pasien dan keluarga pasien. Artinya apa teman-teman sekalian? Jangan sampai kita tidak pede bahwa kita itu sebagai seorang pembicara. Pembicara bukan hanya seorang yang seperti misalkan kalau Ustadz Abdul Somad, Ustadz Adi Hidayat, Abi, bukan hanya itu gitu loh. Kalau trainer misalkan Pak Ari Ginanjar, Pak Jamil Azaini, Tung Des Semuaringin, siapa lagi? James Gui gitu kan, Asep Supriyatna misalkan. Bukan hanya itu gitu loh. Kita semua itu adalah seharusnya juga sebagai seorang pembicara. Seorang pembicara kepada anak, seorang pembicara kepada suami, seorang pembicara kepada keluarga, seorang pembicara kepada bawahan. Dan kita berbicara kepada audien kita. Dan audien kita itu bisa macam-macam, Kang Ageng gitu loh.
bisa pasangan kita, bisa pasien kita, bisa tim kita, termasuk bisa khalayak tuh. Ada acara, ada pengajian, ada training, ada seminar, itu pun adalah audien kita. Bahkan kalau misalkan Kang Ageng bawa jamaah umroh, itu pun adalah audien kita. Kita berbicara. Gitu. Oke, sampai di sini kita sepakat? Kita semua adalah pembicara? Mana suaranya, sepakat? Yes. Oh yes, ya makasih ya. Oke ya. Jadi kita harus pede. Apakah Anda seorang pembicara? Yes, I am a speaker. Gitu loh. Beneran? Ngisi di mana? Di rumah, Pak. Gitu loh. Iya. Ngisi di mana, Pak? Di rumah sakit. Gitu kan. Ngisi di mana? Di kampus. Ngisi di mana? Ya terserah gitu. Kita tetap menyampaikan sesuatu dan itu adalah berbicara. Oke, baik. Makasih teman-teman sekalian. Dari sini dapat ilmunya ya. Ya, jadi kita harus pede dulu nih bahwa kita sebagai seorang pembicara. Baik. Dan tidak semua orang kemudian diberikan anugerah oleh Allah kemudahan dalam berbicara. Maka mudah-mudahan kita semuanya setelah kita rasain bahwasannya, iya ya saya juga sebenarnya pembicara ya. Nggak nyadar aja nih bahwa kita itu sebenarnya selama ini berbicara, ngomong gitu kan. Menyampaikan sesuatu kepada orang lain. Oke, good. Makasih. Sip ya. Bungkus? Oke, baik. Bungkus. Pertanyaan berikutnya. Ketika Anda berbicara dalam profesi Anda hari ini ya, nggak harus Anda sebagai seorang trainer, tidak harus profesi Anda sebagai seorang dai, penceramah, khotib dan sebagainya, enggak. Dalam keseharian Anda, apa tujuan yang Anda harapkan dari berbicara Anda itu? Boleh dong diketik di kolom komentar. Pingin tahu nih. Bisa dipahami? Oke, good. Audionya paham, dapat dipahami, agar disampaikan dapat dipahami. Oke, paham dengan baik. Lawan bicara bisa paham ya, jangan dilawan Bu ya. Mereka itu adalah teman bicara ya, bukan lawan bicara. Wih, Pak Miko, ini gengnya berapa orang nih? Ramai sekali nih Pak Miko ya. Agar lebih mudah dipahami. Pesan tersampaikan agar orang lain paham, mempengaruhi. Oke, good. Thank you, makasih. Oke. Oh, agar madu gaji. Apa nih madu gaji Kang Ageng ya? Mohon maaf kalau saya kurang berpengaruh and action. Semoga setiap kata yang keluar dari lisan menjadi amal jari. Amin. Komunikasi yang baik. Informasi dapat diterima. Oke, good. Mempengaruhi, bisa dimengerti. Ini mah wanita ya, harus bisa dimengerti ya, Bu Rika ya. Oke. Karena banyak loh ya, suami itu terstreskan gara-gara istri menjawab terserah. Mama, kita papa lapar nih, makan yuk, ayo makan di mana? Terserah papa. Ya udah kita makan nasi padang ya, jangan dong gitu kan. Perut lagi nggak enak nih, ya udah makan apa tuh ya terserah bilah gitu kan. Wah itu lama-lama itu stres tuh ya, terserah. Tapi terkadang juga istri itu berbicara tapi nggak dipahami oleh suami. Ini para suami harus paham nih, istri itu punya bahasa yang nggak bisa dimengerti kecuali oleh para suami yang paham bahasanya. Gitu. Betul loh. Misalkan ya Kang Ageng sama istri ke mall, istri Kang Ageng bilang, Bi, tasnya bagus. Kalau suami nggak ngerti, suami akan jawab, iya bagus gitu. Itu berarti nggak paham tuh kita itu, nggak action tuh. Padahal sebenarnya di balik bahasa Bi, tasnya bagus, itu sebenarnya sedang ingin menyampaikan satu pesan penting gitu. Apa itu? Bi, beli gitu. Tapi kadang Kang Ageng kita para suami itu nggak paham gitu loh dengan bahasa para istri. Betul nggak nih para istri? Setuju? Setuju banget. Ya banget katanya. Setuju banget ya. Oke, good. Ketika kita berbicara kita pasti punya tujuan. Kita punya harapan yang kita harapkan ketika kita berbicara kepada orang. Bukan hanya sekedar asbun ya, asal ngomong gitu. Enggak. Bisa dipahami, diterima, bisa dimengerti, bisa berpengaruh. Dan dari semua itu saya wakili dengan satu kalimat. Apa itu influence? Pengaruh. Pengaruhnya apa? Bisa pengaruh dalam kerangka pemahaman sehingga orang itu bisa paham apa yang kita sampaikan. Pengaruh itu bisa saja mohon maaf, dalam kerangka tergerak, ya kan? Kang Ageng misalnya ngisi training anak-anak remaja, tergerak nggak mereka melakukan sesuatu? Terdorong nggak mereka melakukan sesuatu? Itu juga tujuan teman-teman. Gitu. Ketika kita berbicara, maka bukannya sekedar kita ngomong, tapi kita menunggu tuh
ada pengaruhnya atau enggak gitu loh. Pengaruh dari sisi transfer informasi, sehingga dia bisa paham dan mengingat. Kayak Mbak Jessi ini ngajar fisika. Kan kadang siswa itu nggak ngerti itu, nggak paham rumus itu kayak gini kenapa. Tapi yang ditujukan itu bukan pahamnya, tapi hafal. Gitu kan? Salah satunya kan begitu. Berarti itu juga bagian dari tujuan berbicara. Apalagi kalau misalkan sampai Kang Ageng ngajak murid-muridnya sholat duha berjamaah. Berarti tujuan, target dari kita berbicara adalah biar mereka bisa melakukan sholat duha. Gitu. Jadi masing-masing punya tujuan. Nah, pertanyaannya adalah seberapa efektif dan efisien gitu loh. Ketika kita berbicara, tujuan itu tercapai. Ya kan? Betul kan? Kita bicara nih, ngomong ngaler ngidul gitu kan. Pertanyaannya, seberapa efektif tuh berbicara kita sehingga mereka itu paham kalau misalnya tujuannya paham, mereka itu terpengaruh kalau tujuannya terpengaruh, mereka itu tergerak kalau mereka itu tergerak, mereka itu ngerti kalau mereka tujuannya itu ngerti gitu. Nah, pertanyaannya di antara kita ketika kita berbicara hanya pintar nyerocos aja gitu kan, tanpa kita bisa mengevaluasi, mengukur sejauh mana efektivitas kita berbicara. Oke, maka malam hari ini yuk kita jadilah pembicara-pembicara yang bukan hanya berbicara. Karena mohon maaf ya, mana nih ya speaker saya ya. Nih speaker itu ngomong ya gitu. Tapi kita ingin menjadi seorang pembicara yang bisa atas izin Allah berpengaruh. Baik itu berpengaruh terhadap pemikiran mereka, berpengaruh terhadap perasaan mereka, berpengaruh terhadap tindakan mereka. Sampai di sini bisa dipahami bungkus? Oke, baik. Nah, oleh karena itu berarti berbicara itu adalah tentang berkomunikasi. Sekali lagi, berbicara itu tentang berkomunikasi. Ya. Orang yang berbicara belum tentu berkomunikasi. Tapi orang yang berkomunikasi salah satu adalah caranya dengan berbicara. Contoh misalkan Kang Ageng, pernah lihat nggak orang gila ngomong di pinggir jalan? Berkomunikasi nggak? Enggak. Komunikasi sama siapa? Gitu. Ada yang paham gitu, ya mengerti gitu, tapi tidak ada komunikasi gitu. Saya tuh dulu di kampus Kang Ageng ada orang gila, tapi orang gila ini solehah banget. Saking solehahnya, kemana-mana pakai kerudung. Ini ada alumni IPB nggak? Alumni IPB dari mana? Nah, kuisnya adalah siapa nama orang gila itu? Ayo, yang alumni IPB pasti tahu. Ada yang tahu nggak? Oh, nggak ada alumni IPB, berarti nggak ada yang tahu ya. Tuh ada betul ya. Pak Teguh berarti alumni IPB. Berarti Khotam tuh ya. Bu Riana tuh alumni IPB ya, namanya Endah. Teh Endah ya. Dia itu Kang Ageng. Kalau dia di jalan, dimanapun di kampus, tapi dia bisa berkomunikasi dengan baik dengan semua mahasiswa. Gitu. Kalau ketemu dengan yang jenggotnya tipis kayak Kang Ageng, itu pasti dipanggilnya akhi. Betul itu. Tanya tuh sama Pak Teguh, betul kan Pak Teguh ya? Oh, akhi gitu kan. Kalau bertemu dengan kalau bertemu dengan perempuan yang jilbabnya gede, gitu, kerudungnya rapi, itu pasti dipanggil ukhti. Iya betul loh. Dan kalau ada yang berdua-duaan, laki-laki perempuan, itu pasti dimarahin. Pacaran haram, nggak boleh. Itu luar biasa. Itu luar biasa. Itu. Ya tapi kan itulah izin Allah ya. Itu maskotnya orang IPB itu dia. Oh betul tuh, rajin rapiin sepatu di masjid gitu kan. Nah, artinya apa? Ketika kita berbicara, itu bukan sekedar berbicara, tapi kita sedang berkomunikasi. Gitu. Karena orang yang berbicara belum tentu sedang berkomunikasi. Oke, sampai di sini bisa dipahami ya. Maka menjadi pembicara yang berpengaruh itu adalah orang yang sedang berkomunikasi, yang komunikasinya punya pengaruh. Gitu. Nah, kalau kita berbicara tentang ilmu komunikasi, ilmu komunikasi itu kan unsurnya ada satu, pengirim pesan, sendernya. Kita berarti kalau misalkan mengirim pesan,
Yang kedua adalah ada orang yang menerima pesan dalam komunikasi itu kan. Baik itu 1 orang, 2 orang, 3 orang, 100 orang, 1000 orang, terserah. Tapi ada pihak yang menerima pesan. Tidak hanya ada orang yang mengirim pesan, menerima pesan, tapi yang disebut komunikasi itu adalah ada media yang digunakan. Malam hari ini medianya berkomunikasi lewat aplikasi Zoom online. Kalau bahasa sekarang EYD-nya daring. Ya betul ya, daring ya. Kalau offline itu luring. Saya juga lagi menghafal istilah-istilah baru ya. Coba Kang Ageng, tahu nggak istilah kalau dalam internet ada email? Ayo coba. Bahasa Indonesianya apa email? Email apa ya? Surat. Ya, surat elektronik. Ayo marketplace, ada yang tahu nggak marketplace? Penjualan. Oh, bukan. Ada yang tahu? Tempat jualan. Tempat jualan, pasar itu. Ya ternyata banyak tuh bahasa-bahasa baru. Kadang ketika kita nggak ngerti, apakah pakai media apa tuh kita berbicara, pakai media apa kita berkomunikasi. Nah yang keempat itu adalah isinya. Loka pasar, betul Mas Adi, ya loka pasar. Ya. Jadi banyak Kang Ageng istilah-istilah baru. Nah, jadi antara pengirim pesan dengan penerima pesan, lalu ada medianya dan ada isi pesannya. Nah, pertanyaan saya kepada Bapak Ibu sekalian, apakah ini mencukupi untuk disebut sebagai komunikasi yang efektif yang bisa berpengaruh? Pertanyaan saya, cukup atau tidak? Yes or no? Belum. Cukup atau tidak? Tidak. Apa yang kurang? Apa yang kurang? Kan kita ada pesannya, ada pengirimnya, ada penerimanya, ada medianya. Media itu termasuk metodenya ya. Metode komunikasinya. Isi pesannya ada tuh. Berarti strukturnya dan sebagainya. Ada yang kurang apa? Oh, seninya. Nah, itu kalau seni berbicaranya nanti belajar di AOD lagi ya. Decodernya, oke, good. Nah, betul sekali Mbak Ria dan Bu Neneng ya, dan Mbak Esa ya. Ada yang kurang dalam komunikasi kita, apa itu feedback-nya atau responnya, diterima dengan baik atau tidak. Nah, terkadang kesalahan kita ketika berbicara, kita hanya fokus di atas ini saja. Pengirim pesan, isi pesan, medianya, metodologinya, slide, tools, dan sebagainya itu media, dan penerima pesan. Tapi kita jarang memeriksa feedback-nya, reaksinya, responnya. Maka berarti kalau begitu pembicara yang berpengaruh itu adalah ketika dia berbicara ada feedback positif. Sekali lagi, feedback-nya positif. Karena bisa saja ada feedback-nya negatif. Gitu. Responnya negatif. Respon yang negatif. Maka ketika kita berbicara berarti bukan hanya sekedar kita punya pesan. Ini penting Kang Asep. Yes, benar. Itu penting. Tapi ketika pesan yang penting ini, ketika kita delivery, kita sampaikan, pertanyaannya, feedback-nya gimana? Responnya gimana? Jangan-jangan kita memberikan pesan, kita menyampaikan pesan, tapi kita nggak tahu responnya, feedback. Maka berarti kalau begitu kita harus ngukur seberapa baik feedback dari komunikasi kita. Apa bentuknya feedback itu Kang Asep? Bentuk dari pengaruh itu. Yang pertama, audien kita, dia atau mereka memperhatikan nggak saat Anda sedang berbicara? Gitu. Kalau tidak memperhatikan, berarti komunikasi kita belum berhasil. Berarti belum berpengaruh. Pernah nggak teman-teman ngomong gitu kan, audien kita nggak memperhatikan? Apalagi kalau online gini, kita nggak tahu tuh yang off cam kan gitu kan. Oh, sering.
Kalau offline kan ketahuan tuh, kita kelihatan, dia sedang memperhatikan atau tidak. Karena saya Kang Ageng pernah pengalaman ya dulu sama salah satu tim juga tuh. Diminta ngisi training anak-anak SMK di Jakarta Selatan dari pagi sampai sore, sampai asar. Sampai dur, Kang Asep saya udah nyerah, Pak Ageng saya udah nyerah. Jadi saya hanya kuat sampai duhur gitu. Kenapa? Allahu Akbar, ditegur. Ya saat itu dengerin, habis itu main lagi, waduh rame itu ruangan. Gitu kan. Saya saat itu belum belajar tentang the art of dakwah ya. Terasa banget tuh. Waduh ya Allah ya Rabbi. Terasa banget. Berarti saat itu komunikasi kita belum berhasil. Berarti belum berpengaruh. Yang kedua, apa bentuknya pengaruh itu? Yang kedua, dia atau mereka audien kita menyimak sampai akhir. Jadi kalau misalkan menyimak belum sampai akhir, gitu, tidak sampai akhir, jangan-jangan pengaruh kita belum maksimal. Kenapa? Karena pasti kita bikin materi misalkan agaknya 1 jam. Kira-kira yang pentingnya berapa jam? Ya harus 1 jam kan? Ketika setengah jam dia sudah tidak mau menyimak lagi, itu menunjukkan pengaruh dari bicara kita belum maksimal. Yang ketiga, dia atau mereka memahami apa yang Anda sampaikan. Itu paham nih. Paham istilahnya, paham kata-katanya, paham konsepnya. Saya pernah ngisi training baca Quran di dekat tempatnya Ibu Rika ya, di Papua. Ya, di Jayapura. Ya, di Sorong. Nah, kelas saya alhamdulillah Kang Ageng aman. Kelas saya aman. Dari sekitar 20 atau 30 peserta, alhamdulillah ada 1 peserta itu nangis Kang Ageng. Orang Tasik kalau nggak salah. Makasih Ustadz itu kan. Saya itu dulu pernah, kalimatnya begini Kang Ageng. Saya dulu pernah bisa baca Quran. Jadi ketika kecil beliau itu sudah bisa baca Quran. Tapi karena, punten ya mohon maaf, karena dengan kelalaiannya mungkin dan sebagainya, apalagi kerja beliau itu dilepas pantai, gitu kan, udah nggak pernah berinteraksi dengan Al-Quran, sampai lupa semua huruf Kang Ageng. Sampai tanya-tanya, ini huruf apa Pak? Nggak ngerti. Ini apa? Ini masa sih Pak? Iya, ini dari semua huruf ada yang apa? Enggak. Ada 1 Pak, apa? Alif. Hanya alif itu. Dari sekian puluh huruf itu. Di akhir sesi dia cerita, alhamdulillah Ustadz, makasih gini. Alhamdulillah tuh kelas saya cukup berhasil. Nah, kelas sebelah yang diisi oleh sahabat saya, guru saya, Ustadz Boni. Ternyata beberapa peserta itu orang pedalaman Kang Ageng yang nggak ngerti bahasa Indonesia. Sementara trenernya kita nggak ngerti bahasa pedalaman. Coba gimana tuh ceritanya, gitu kan? Kita berbicara, gitu kan? Dia nggak paham, kita juga nggak paham, gitu kan? Ya jadi Pak betul senyum, yang lain senyum, gitu, tapi nggak ngerti apa yang sedang dibicarakan. Akhirnya apa? Baru sampai jam 11 sudah bubar, gitu kan? Beberapa peserta sudah pada kabur, gitu. Nggak paham tuh yang kita sampaikan. Bisa paham bahasanya, tapi nggak paham komunikasinya. Juga itu gagal, berarti nggak berpengaruh. Oke, yang keempat. Dia atau mereka memiliki kemampuan untuk melakukan apa yang Anda sampaikan atau bicarakan. Itu baru berpengaruh. Jadi tergerak untuk melakukan, tergerak untuk sesuai dengan apa yang kita sampaikan. Dan yang terakhir, tentunya mereka mau melakukan atau bisa melakukan seperti yang kita harapkan. Kang Ageng tuh di sekolah ngajar materi apa sih, Kang Ageng? Materi PAI, Ustadz. PAI. Misalkan ada hafalan, ada apa. Kan salah satu bentuk pengaruh itu adalah dia melakukan. Melakukan sesuatu yang kita harapkan. Kita harapkan. Kalau dulu ada salah satu guru agama saya, Kang Ageng, jadi siswa itu pokoknya dapat nilai 8 kalau apa? Kalau infak di kelasnya itu bagus. Itu. Kalau infaknya kecil, itu bukan infak sebenarnya, iuran paksa itu. Karena untuk gurunya gitu. Waduh, itu parah itu.
Tapi kan itu pengaruh juga ya, pengaruh yang negatif. Tapi ya, nah, termasuk gitu kan, mohon maaf itu ada orang yang pacaran tuh gara-gara gurunya gitu. Gara-gara gurunya terpengaruh gitu kan. Akhirnya dia pacaran gitu kan. Ada orang tua yang apa namanya itu melarang anaknya pacaran, gurunya mengajarkan dia pacaran. Nah, itu kan pengaruh. Tarik-tarikan pengaruh antara pengaruh orang tua dengan pengaruh guru. Gitu. Baik. Nah, ini bentuk pengaruhnya. Pertanyaannya, terus apa dong Kak Asep yang bisa kita lakukan biar berbicara kita punya pengaruh? Betul nggak? Mau nggak? Mudah-mudahan ya, semuanya tentunya atas izin Allah. Saya malam hari ini hanya menyampaikan prinsip-prinsipnya ya, karena waktu kita terbatas. Bagi teman-teman yang ingin lebih detail belajar how to-nya, tahapan-tahapannya, nanti bisa gabung tuh seperti Pak Gusman, Mbak Jessi, Mbak Rika dan teman-teman yang pernah ikut kelas AOD ya. Kita belajar dari banyak hal, dari 4 menata hati, menata diri, menata materi, menata delivery. Nah, hari ini kita akan belajar prinsipnya dulu. Yang dengan prinsip ini kita bisa terbayang bahwasannya seharusnya kita bisa menjadi pembicara yang berpengaruh. Siap? Prinsip yang pertama. Yang ini harus benar-benar Anda tanamkan, tekankan. Prinsip yang pertama ketika Anda berbicara itu adalah tidak ada satupun kekuatan yang kita punya untuk mengubah orang lain. Titik. Sekali lagi, yuk kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tidak ada satupun kekuatan yang kita punya. Siapa yang bisa mengubah orang lain? Allah. Kalau dalam kalimat pembuka yang sering diajarkan oleh Nabi, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, dan seterusnya, di ujung kalimatnya indah banget. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Jadi siapa yang memberikan hidayah sehingga orang lain berubah itu? Bukan kita, Allah. Maka jangan terlalu pede bahwa kita yang menjadikan sebab orang lain berubah. Bukan, Allah. Itu dulu. Maka berarti ketika kita berbicara, ini dulu yang harus kita tanamkan. Sehingga ketika kita berbicara ada intention, ada power, ada kekuatan. Kenapa? Karena kita hanya bersandarnya kepada Allah. Gitu. Sama seperti tenaga medis, siapa yang menyembuhkan penyakit pasien kita? Apakah obat kita? Bukan. Resep yang kita berikan? Bukan. Perawatan yang kita berikan? Bukan. Yang menyembuhkan itu Allah. Kita mah hanya beramal solih sehingga bisa berpahala dengan berbicara, bisa berpahala dengan ngasih resep obat, berpahala dengan ngasih perawatan, berpahala dengan ngajak ngobrol gitu. Tapi serahkan semua perubahan itu kepada Allah. Ada kalimat indah. Kegagalan yang terbesar dalam diri kita itu apa? Ketika kita bergantung pada amal kita. Kegagalan seorang pembicara itu adalah ketika dia bergantung kepada kelihayan dia berbicara. Kegagalan seorang pembicara ketika berdakwah adalah ketika dia bergantung kepada ikhtiar dia. Padahal kata Ibnu Athaillah, min alamatil i'timadi 'alal 'amal nuqsanur raja' inda wujudiz zalal. Kata Ibnu Athaillah, salah satu tanda bergantungnya seseorang kepada amalnya adalah kurangnya roja, harap ketika dia mengalami kegagalan. Seolah-olah usaha dia gagal. Oke, sampai di sini bisa dipahami prinsipnya. Jadi kalau kita mau berbicara yang berbicara itu berpengaruh, maka jangan menggantungkan pengaruh itu kepada amal kita. Kepada ikhtiar kita. Bukan. Tapi terus gimana dong? Nggak usah beramal dong. Bukan begitu. Gitu. Justru kita beramal agar kita dapat pahala. Nah, gitu. Jadi semakin banyak amalnya, semakin banyak insya Allah pahalanya. Tapi gantungan gitu loh. Orang itu berubah, serahkan sepenuhnya kepada Allah. Itu prinsip yang pertama. Ketika berbicara bukan sekedar asbun asal bunyi gitu loh.
Tapi kita benar-benar bersandar, bergantung hanya kepada Sang Maha Pengubah, yaitu Allah SWT. Makanya di dalam hadis riwayat Imam Bukhari, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Kewajiban kita itu bukan mengubahnya, tapi berbicaranya, menyerunya, mengajaknya. Ud'u ila sabili rabbik, kata Allah. Serulah, ajaklah, ngomonglah, gitu loh. Bujuklah. Pertanyaannya, gimana kalau dia tidak terpujuk? Ya sudah, mudah-mudahan tetap dapat pahala. Gitu. Ngomong, gimana kalau dia tidak berubah? Serahkan sepenuhnya kepada Allah. Jadi nggak akan kecewa tuh. Kalau kita berbicara, ternyata belum berhasil mengubah orang lain. Karena hakikatnya bukan kita yang mengubah. Allah. Oke, sampai di sini bisa dipahami? Aman? Oke, baik. Itu prinsip yang pertama. Prinsip yang kedua, dalam berbicara yang berpengaruh itu adalah jadilah cermin sebelum kita berbicara. Jadilah apa? Cermin. Jadilah cermin sebelum kita berbicara. Maksudnya apa, Kang Asep? Maksudnya begini. Sebelum kita panjang lebar ngomong, ngajak, menyeru kepada orang lain, ambil cermin, lalu ngaca. Yuk, sekarang coba yang ada kameranya, boleh dibuka kamera handphonenya? Boleh dibuka kamera handphonenya? Pindahkan ke kamera depan. Kamera depan. Udah? Oke, coba sekarang Anda bicara ke kamera tersebut tentang sesuatu yang ingin Anda sampaikan kepada orang lain. Contoh misalkan tentang sabar menghadapi musibah. Sambil lihatin tuh wajah sendiri itu. Sabar ya. Kalau ada musibah, yang sabar, yang tenang. Jangan mengeluh. Jangan marah. Paham nggak maksudnya? Kenapa kata-kata kita nggak punya kekuatan, nggak punya power, nggak ada daya gugahnya? Karena biasanya kita berbicara tanpa cermin diri. Maka sebelum kita berbicara bercermin dulu, ya Allah. Ini si Asep ngomongin sabar, gitu kan? Ya Allah, dianya aja nggak sabar. Piye nih toh? Ngomongin tentang Al-Quran, ya Allah, tentang Quran gitu kan, dianya aja nggak pernah baca Quran, itu dia ngomong gitu. Jadi kesini dulu, gitu. Sebelum menasehati orang lain, sebelum berbicara kepada orang lain, sebelum ini dan itu. Beberapa waktu yang lalu, beberapa tahun yang lalu ya, saya diminta ngisi manasik umroh. Saya bilang, mohon maaf, saya bukan nggak mau, tapi saya nggak bisa. Kenapa? Saya belum pernah umroh. Gitu. Gimana saya menceritakan proses umroh, gitu kan? Rasanya, nikmatnya umroh, alur. Iya, kalau sekedar informasi mah bisa. Tunggulah ya Allah sebelum, setelah saya ngisi berangkat umroh. Izinkan saya bisa ngisi manasik umroh. Gitu. Jadi kenapa? Karena beda orang yang punya experience dengan yang tidak. Betul nggak? Misalkan Bu Rika ngomongin tentang apa, misalkan ke teman tentang apa? Tentang keluarga misalkan. Beda kan ketika yang disampaikan Bu Rika ini experience yang Bu Rika dengan yang saya juga belum, ya nggak gimana gitu kan, betul kan? Gitu. Maka perlu bercermin sebelum kita berbicara. Ingat teman-teman sekalian, berbicara itu ibarat magnet. Jika kita tidak punya kekuatan tarikan yang kuat, maka daya pengaruhnya kecil. Daya tarik itu dari apa? Keteladanan. Makanya sang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum ngajak sahabatnya, dia sendiri yang melakukan. Sebelum ngomongin ke orang lain, dia sendiri yang melakukan. Kalau kita mungkin sebaliknya ya. Gitu. Maka sebelum kita berbicara, ngaca dulu.
bercermin dulu. Oke? Sampai di sini bisa dipahami? Ya. Makanya Allah katakan kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Besar kebencian di sisi Allah bagi orang yang hanya pintar ngomong gitu, tapi tidak melakukan apa yang dia omongkan. Dan perhatiin nih teman-teman sekalian, seorang pembicara akan diuji dengan materi pembicaraannya. Gitu. Pak C punya pembicaraan tentang ikhlas. Nah, siap-siap diuji sama Allah dengan ikhlas. Gitu. Mas Ruking punya materi menyampaikan tentang tawakal, diuji nanti sama Allah tentang tawakal. Bu Rini ngomongin tentang sakinah, demi Allah pasti akan diuji tentang sakinah. Gitu. Jadi kita itu diuji dengan apa yang kita bicarakan. Jadi kalau begitu kamu nggak usah ngomong ya. Ya berarti nggak dapat pahala. Gitu. Ya kita harus bersiap lah dengan ujian itu. Saya masih ingat ketika bikin kelas, selain di Auda itu kan, selain ada private class tentang komunikasi ya, tentang the art of dakwah, kita juga punya kelas namanya membelah hikmah. Ya, ubah sabar jadi syukur. Itu baru sehari menyampaikan, malamnya besoknya langsung diuji. Gitu. Betul itu kan. Kalian tahu pasti kan. Waduh, itu luar biasa ya. Langsung tuh besoknya hari Sabtu, hari Minggunya langsung di rumah sakit. Menemani istri yang sedang mau melahirkan. Langsung tuh sabarnya diuji. Ikhlasnya diuji. Oke. Sampai di sini aman? Ya, oke. Prinsip yang kedua. Tadi apa prinsip yang pertama, masih ingat? Tidak ada satupun kekuatan yang kita punya untuk bisa mengubah orang lain. Titik. Yang punya kekuatan siapa? Allah. Yang kedua. Tadi apa? Prinsip yang kedua? Jadilah cermin. Cermin sebelum berbicara. Yang ketiga. Prinsip yang ketiga, kalau kita mau menjadi pembicara yang berpengaruh adalah semakin lengkap, semakin memuaskan, dan semakin menggugah untuk bergerak. Artinya apa? Ketika kita berbicara harus semakin baik. Tidak hanya kita bersandar kepada Allah, tapi kita pun pingin agar ketika kita beramal, amal kita menjadi amal-amal yang terbaik. Ketika berbicara, maka berbicaranya juga harus dengan pembicaraan yang terbaik. Makanya di dalam kajian-kajian kita disampaikan bahwa komunikasi kita itu harus satu, memuaskan akal manusia, menenteramkan jiwa manusia, dan sesuai dengan fitrah manusia. Itu materi yang baik, yang lengkap. Gitu. Jadi bukan hanya memuaskan akal saja, tapi kering jiwa. Itu biasa menjadi hamba-hamba yang hambar. Jadi pemikir tapi nggak punya rasa. Kan bahaya juga. Betul nggak? Hanya menjadi manusia-manusia logis, tapi tidak menjadi manusia-manusia yang punya rasa. Tapi kalau hanya menenteramkan jiwa, terus adem, ayem, tenang, diajak mikir, nggak mau. Itu juga bahaya. Gitu. Nangis, dikit-dikit nangis, tapi diajak berjuang, jangan deh. Gitu kan? Kenapa? Karena hanya memuaskan, menenteramkan jiwa. Begitu juga materi kita harus bisa menyesuaikan atau sesuai dengan fitrah manusia. Kalau misalkan orang yang, kan kalau fitrah manusia itu begini misalkan. Kalau menurut Brian Herman Instrument, ada orang-orang yang sensing, orang-orang yang limbik kirinya dominan. Orang-orang yang secara fitrahnya, dia ini lebih senang dengan sesuatu yang dia lihat, yang dia dengar, yang dia saksikan. Maka kalau kita menyampaikan, ya penampilan juga baik, slide-nya juga baik. Kemarin, ya, hari Sabtu saya ngisi seminar. Saya kebagian ngisi seminar materinya tentang build the winning team atau great team, tentang teamwork. Nah, materi sebelum saya tentang public speaking. Ya, saya memahami gitu kan. Oh, mungkin karena kapasitas beliau. Materinya bagus, tapi ya Allah, itu kan slide-nya slide tahun 97, 98. Sekarang sudah 2023. Kalau kata bahasanya Kang Ramli, itu menzolimi mata audien. Gitu. Iya.
Artinya apa? Kita tidak bisa memuaskan tuh orang-orang yang sensing. Begitu amat sih. Gitu. Termasuk juga sound system, speakernya, mikrofonnya. Kan ada tuh ya pengajian, punten mohon maaf, speakernya udah ngerebek gitu kan, grrrr, gitu kan, Kak pernah kan gitu. Ya Allah ya Robi, ini mau menyampaikan firman-firman Allah kok setengah-setengah gitu kan. Tuh orang sensing nggak nyaman itu. Makanya di AOD juga kita sedang punya program wakaf sound system dakwah. Makasih nih bagi Bapak Ibu yang sudah ikut berwakaf, patungan wakaf. Kita beli sound system yang bagus, sehingga bisa dipakai nih untuk agenda-agenda dakwah, pengajian, tabligh akbar. Sehingga mudah-mudahan Bapak Ibu juga dapat aliran pahalanya. Setiap ada ustadz yang berbicara, aduh dapat tuh aliran pahalanya. Itu pahala investasi ya. Amin. Insya Allah kemarin setelah kita pikir-pikir, kita mau upgrade lagi Bapak Ibu sekalian. Ternyata yang kemarin kita setting masih kurang maksimal untuk peserta yang lebih banyak. Kemarin akhirnya kita coba setting lagi. Sound sistemnya Kang Devi itu yang itu kemarin dapat berapa? Berapa Kang Devi anggarannya diperlukan? Lupa saya. Sekitar 89, Ustaz. Oh, 89 juta. Mungkin bagi Bapak Ibu mah itu kecil Kang Asep. Ya, bagi Bapak Ibu mungkin kecil, tapi bagi kami mah itu besar gitu kan. Monggo kalau ada yang mau berwakaf nanti hubungi Kang Devi ya. Atau di grup juga boleh. Mudah-mudahan itu kan, kenapa? Karena orang sensing itu peka banget terhadap yang dia dengar, yang dia lihat, yang dia simak. Gitu. Kalau bahasa saya memberikan yang terbaik kalau untuk menyampaikan firman Allah. Tapi kata Herman Brain Dominant Instrument itu ada orang juga yang disebutnya orang yang thinking. Orangnya pemikir, dia perlu argumentasi. Maka ketika berbicara, tampilkan dong argumentasinya. Bukan hanya perkataannya Kang Asep, ada Ibnu Athaillah. Siapa sih yang nggak kenal dengan Ibnu Athaillah? Gitu. Ada argumentasinya. Orangnya pemikir, puaskan tuh dengan dalil, dengan argumen. Tapi ada juga orang intuiting yang bisa diberikan dengan imajinasi-imajinasinya. Makanya tadi ada beberapa pertanyaan, oh iya ya, gitu. Dan yang keempat, ada orang feeling, orangnya perasa, maka perlu motivasi, perlu sesuatu yang menyentuh rasa. Nah, lengkapi komunikasi kita, makin lengkap, makin punya pengaruh atas izin Allah. Gitu. Berarti kalau misalkan selama ini kita berbicara belum berpengaruh, jangan-jangan memang belum lengkap. Nah, gimana caranya melengkapinya? Ya, nanti kita pandu insya Allah. Oh, Mas Andi sensing introvert. Nah, kalau yang lain ada nggak yang sinting introvert? Ya enggak lah. Nanti gimana caranya teknisnya satu persatu di kelas private class nanti insya Allah akan disampaikan oleh Kang Ramli ya teknisnya. Itu prinsip yang ketiga. Semakin lengkap, semakin insya Allah punya pengaruh atas izin Allah. Dan yang keempat, apa prinsipnya? Sampaikan pesan kita dengan hangat, hadir, dan powerful. Jadi kalau misalkan kita berbicara, maka berbicaralah dengan hangat, hadir, dan powerful. Hangat itu apa? Ya deket. Hadir itu apa? Ya hadir. Nggak sambil lalu. Powerful itu apa? Punya energi. Sehingga kita berbicara benar-benar memukau perhatian audiens. Atas izin Allah dengan kualitas berbicara kita. Kan kebayang kalau misalnya sound systemnya nggak bagus. Ya gimana nih? Gitu. Maka sound system dakwah itu mudah-mudahan menjadi solusi bagi Bapak Ibu, teman-teman. Boleh nggak Kak Asep saya pakai? Boleh, silahkan. Itu milik umat kan, ini wakaf. Boleh nggak Kak Asep saya tempatnya di Kendari, boleh dipakai nggak di Kendari? Boleh. Ongkos kirim ditanggung sendiri. Monggo silahkan. Ya, mohon doanya mudah-mudahan segera bisa selesai. Dan bagi Bapak Ibu yang mau berwakaf juga silahkan. Ya nanti insya Allah mudah-mudahan jadi pahala. Powerful. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita wala tusair. Janganlah kalian memalingkan mukamu dari manusia karena sombong ketika berbicara. Kalau online perhatikan kameranya. Kalau offline audiennya diperhatikan satu persatu depan belakang sehingga benar-benar powerful. Allah aja mengajarkan kita begitu, jangan berpaling.
Jangan berpaling. Oke, sampai di sini bisa dipahami? Gitu. Maka teman-teman sekalian, itulah 4 prinsip kalau kita mau berbicara yang berpengaruh. Ya, satu tadi apa? Tidak ada satupun kekuatan yang kita punya kecuali milik Allah. Ya, untuk merubah nggak ada, kita nggak punya kekuatan. Yang kedua, bercermin dulu sebelum berbicara. Ya. 3, lengkapi materi kita selengkap-lengkapnya, sebaik-baiknya. Jangan sampai kita asal bikin materi. 4, sampaikanlah dengan kita hadir dan powerful. Oke, ya, hadir, hangat dan powerful. Maka berbicara bukan hanya sekedar menyampaikan modul, slide, bukan, tetapi memberikan solusi ya terhadap problem yang dihadapi audien. Maka pastikan kita menyajikannya dengan cara yang terbaik. Nah, gimana Kak Asep cara menyajikannya? Nah, itu yang mau saya ajak Bapak Ibu sekalian. Kira-kira mau nggak saya dampingi selama 6 pertemuan sehingga Bapak Ibu punya materi andalan. Bapak Ibu bisa tahu bikin materi yang lengkap tadi itu. Bapak Ibu juga tahu caranya bagaimana biar berbicara yang powerful. Siapa yang mau? Angkat tangan. Yang mau saya dampingi. Oke, insya Allah. Nah, pertemuannya insya Allah akan dilaksanakan selama 6 pertemuan. 6 pertemuan di malam Sabtu, Jumat malam, Sabtu malam, dan Minggu malam. Dan insya Allah saya langsung akan mendampingi Bapak Ibu sekalian bersama para fasilitator. Satu persatu didampingi, satu persatu dicek, gitu. Sehingga apa? Kita bukan hanya mendengarkan, tapi juga kita akan berlatih berbicaranya, berlatih bikin materinya, berlatih mendeliverinya, dan yang terpenting berlatih menata hatinya. Gitu. Makanya insya Allah program kita akan berlangsung selama 6 sesi, ya, dan di masing-masing sesi kita akan belajar tentang seni menata hati, sehingga hati kita semakin jadi tenang, berbicara jadi tenang, kalem, gitu, pede. Lalu kemudian seni menata diri, sehingga ketika kita berbicara benar-benar ini gue banget dan bermanfaat buat orang. Dan tentu yang ketiga kita belajar tentang menata materi. Dan harapannya apa? Setelah program ini, ya, setelah program yang nanti selama 6 pertemuan nanti, teman-teman Bapak Ibu punya materi andalan, nggak perlu minta sama orang lain, dan Anda bikin dari nol. Gitu. Dan ketika sudah bikin, itu bisa diduplikasi tuh bikin materi yang lain. Saya alhamdulillah atas izin Allah punya banyak materi itu, kajian, training, dan sebagainya. Itu karena buah dari belajar tentang seni menata materi. Dan yang terakhir, kita akan belajar kupas tuntas, teman-teman sekalian, bagaimana seni menata delivery. Ya, yang mau ikutan, ayo nanti bisa hubungi segera Kang Devi. Ya, insya Allah. Baik, itu saja dari saya malam hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi prinsip itu dipahami dengan baik sehingga kita bisa berbicara dan bisa menjadi pembicara yang punya pengaruh. Makasih, saya serahkan lagi kepada Kang Ageng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, Masya Allah, luar biasa ya. Tadi materi yang disampaikan oleh Kang Asep ya, Ustadz Asep, Masya Allah. Gimana materinya? Luar biasa? Alhamdulillah. Luar biasa. Keren. Allah. Alhamdulillah. Jempol nggak? Yes. Mantap. Kalau jempol, saya akan ajarkan tepuk jempol. Nah, oke, kita ikutin ya. Nah, saya contohin dulu ya. Tepuk jempol. Jempol. Bagus. Oke, gitu ya. Bisa? Oke. Jadi kalau saya katakan tepuk jempol, semuanya ikutin seperti tadi. Siap ya? Tepuk jempol. Bagus. Oke. Sekali lagi nih. Ini Mas Ruki nih luar biasa nih. Nih tadi udah ngacung pengen ikut private class ya. Tepuk jempol. Jempol. Bagus. Oke, luar biasa. Pesertanya juga ini ternyata jempol-jempol semua ya pada malam hari ini ya, luar biasa. Baik, sebelum kita masuk sesi tanya jawab ya nanti ya sama Ustadz Asep, sebelumnya kita akan dengarkan dulu informasi yang akan disampaikan oleh Kang Ramli. Oke, mana Kang Ramli? Sudah ada? Siap, sudah ada Kang. Oke. Silakan Kang Ramli.
Baik, terima kasih Kang Ageng. Nah, sebenarnya informasi tadi udah lengkap ya sama Ustadz Asef ya, Masya Allah. Bapak Ibu, sahabat Art of Dawah, bagaimana kabarnya malam hari ini? Baik. Masya Allah. Alhamdulillah, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bapak, Ibu, dan juga sahabat semuanya. Nah, saya Abdullah Ramli dari Art of Dakwah. Kesempatan kali ini mohon izin saya sampaikan beberapa informasi terkait dengan private class. Informasi tentang private class, Bapak dan Ibu semuanya bisa akses melalui artofdakwah.com atau bisa langsung hubungi admin grup ya, Bapak Ibu yang mendapatkan informasi melalui admin grup bisa chatting Kang Devi dan juga Kak Jessi. Nah, untuk informasi kelas private class. Dan Bapak Ibu semuanya, saya share screen. Nah, ini di website ya, ini ada beberapa informasi. Insya Allah kelas perdana kita akan langsung dimulai dari tanggal 2, 3, 4 Maret, berarti hari Jumat yang akan datang. Ya, kita maraton 6 pertemuan, 6 sesi, dan langsung dibimbing oleh Kang Asep Supriyatna dan juga para fasilitator. Nah, teman-teman, Bapak Ibu semuanya wajib banget ikutan ini supaya bisa benar-benar menjadi pembicara yang berpengaruh. Nah, seperti itu. Oke, baik Bapak Ibu dan juga sahabat semuanya, terkait dengan informasi nanti bisa hubungi langsung Kang Devi. Di sini juga ada Pak Gusman ya. Ada Pak Gusman? Ya, Ustaz. Oh, Masya Allah. Baik nih, Pak Gusman ya. Nanti mohon izin ya Pak Gusman, nanti bisa sepatah dua patah kata terkait dengan informasi private class yang pernah Pak Gusman rasakan. Kang Devi boleh diputarkan terlebih dahulu video dari Mas Hanzalah. Jadi pesertanya dari Art of Dakwah ini alhamdulillah karena kita online, jadi bisa melaksanakan private class ini diikuti oleh banyak orang di berbagai daerah. Silakan Kang Devi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanzalah. Saya sekarang saat ini sedang berada di Korea Selatan dan saya adalah salah satu alumni dari kelas Art of Dakwah angkatan ke-4. Ya, kenapa saya mengikuti kelas ini? Karena kita sebagai seorang muslim itu diberikan tugas yang mulia ya, meneruskan tugas yang mulia dari Rasulullah SAW sebagai untuk mendakwakan agama kita Islam. Sampaikanlah walau hanya satu ayat. Nah, jadi sebelumnya saya belum mengikuti kelas ini, saya pikir saya sudah menyampaikan materi itu dengan baik. Ternyata respon dari audiens atau teman-teman yang menerima materi saya, ternyata banyak sesuatu yang tidak menarik yang saya sampaikan. Jadi saya mengikuti kelas Art of Dakwah ini. Di sana kita benar-benar diberikan ya, belajar bagaimana membuat materi yang keren. Kita diajar menentukan topik, audien, kemudian dan masih banyak hal-hal yang bermanfaat yang kita dapatkan di kelas tersebut. Dan juga di sana temannya seru-seru banget. Ya, jadi buat teman-teman yang belum mengikuti Art of Dakwah, kelas Art of Dakwah, saya pikir ini benar-benar peluang yang sangat bermanfaat buat kita, buat menjadikan kita mendapat amal jariah. Demikian dari saya, Hanzalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Bapak, Ibu, dan juga sahabat semuanya, kami tunggu Bapak dan Ibu semuanya di private class Art of Dakwah. Insya Allah 6 pertemuan yang akan memberikan pembelajaran pada Bapak, Ibu, dan juga sahabat semuanya untuk menjadi pembicara yang berpengaruh. Terima kasih Kang Ageng atas kesempatannya. Saya kembalikan pada Kang Ageng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Masya Allah. Terima kasih Kang Ramli atas informasinya. Masya Allah yang luar biasa ya. Ini semakin tertarik ini untuk ikut private class di angkatan berapa tadi ya? 15 ya. Tak terasa sudah angkatan 15. Masya Allah. Baik, dan alhamdulillah juga ini hadir ya dari Malaysia ya. Pak Gusman yang pernah mengikuti private class-nya. Luar biasa nih. Boleh dong
sharing-sharing disampaikan. Nah, ya kesan ketika mengikuti private class. Silakan Pak Gusman. Masya Allah. Terima kasih Ustadz Ageng, juga Kang Ramli, juga Ustadz Asep, ya Kang Devi juga. Mohon maaf, saya kebetulan sedang kurang fit nih Ustadz. Masya Allah, syafakallah Ustadz. Ya, Masya Allah. Nah, saya mengikuti private class Art of Dakwah itu dulu di tahun 2021, ya, batch yang ke-7. Ya. Nah, ya motivasi saya ya ingin menyampaikan materi itu secara efektif dan efisien, gitu ya, seperti yang disampaikan oleh Ustadz Asep tadi. Ya, setahu saya dulu ya. Ya menyampaikan materi itu hanya sekedar delivery saja gitu, sekedar delivery saja. Jadi kita sibuk menyiapkan materinya, kemudian sibuk mengemas deliverynya, hanya sekedar itu saja. Tetapi ada banyak hal yang saya pelajari di Art of Dakwah itu yang betul-betul merubah merubah mindset saya, kemudian merubah struktur materi saya, juga sampai merubah bagaimana saya mendeliverikan materi saya. Nah, saya keseharian saya di Malaysia itu sebagai dosen di Fakulti Pengurusan Industri University Malaysia Pahang. Dan di perkuliahan saya itu setelah mengikuti private class Art of Dakwah itu memang totally different, ya. Saya merubah segalanya. Jadi struktur materi saya rubah, ya, mulai dari hati saya juga saya rubah, kemudian delivery saya rubah, itu totally different, ya. Dan sekarang saya aktif sebagai trainer juga, ya, trainer terutama berkaitan dengan riset dan akademik, ya. Nah, itu training saya itu dari pagi sampai sore, ya, dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore, kadang-kadang sampai jam 5 sore. Nah, itu polanya itu mengikuti pola di Art of Dakwah, ya, mengikuti pola di Art of Dakwah. Dan alhamdulillah, ya, apa yang saya dapati bahwa apa yang saya sampaikan itu ya semakin efektif, semakin efisien, dan semakin berpengaruh. Dan bagi saya, ya, private class Art of Dakwah itu adalah training bintang 5, ya, the 5-star training, ya. Dan saya merasa sangat terinspirasi, ya, dengan teknik yang disampaikan oleh Ustadz Asep Supriyatna, dan itu saya terapkan, ya, di dalam training saya, juga di dalam kuliah saya, ya, dan juga, ya, dalam dakwah kita juga, ya, itu sangat efektif, ya, sangat efisien. Dan itulah saya merekomendasikan kepada semua, ya, kepada audien yang hadir pada malam hari ini, ya, untuk bisa, ya, bersama-sama mengikuti private class Art of Dakwah, dan yakinlah, ya, ini adalah sebuah training yang impactful untuk kita semua. Itu saja Kang Ageng, ya, yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Masya Allah, ya, jazakumullah khairan katsiran kepada Pak Gusman yang sudah menyampaikan sepatah katanya, Masya Allah. Sekalipun beliau sedang kurang sehat, ya, sedang sakit, mudah-mudahan kita doakan, ya, syafakallah, ya. Mudah-mudahan Allah segera memberikan kesehatan kembali, ya. Baik, selanjutnya Ustadz Asep ada pertanyaan yang mau di-share ke audiens. Ini ada yang di chat, ada yang bertanya Ustadz nih. Ya. Peserta apakah ada batasan usia? Ya, ada batasan usia. Balita tidak boleh ikut program kita, ya. Betul, ada batasannya pastinya, gitu kan. Artinya ya karena ini adalah pembelajaran dewasa, maksudnya bahasa-bahasanya juga, ya, tentunya kalau anak-anak tidak kita rekomendasikan, ya, hanya untuk dewasa, ya. Jadi
Biar apa? Biar efektif, biar efisien. Kalau teenager gimana? Ya nanti kita bikin programnya AOD 14 ya gitu. Baik, Masya Allah. Baik, ini kita masih ada waktu sampai berapa menit lagi ya ke depan ya? Sekitar 15 menit. Nah, boleh 5 menit boleh, 10 boleh. Oke. Bagi sahabat yang ingin bertanya silahkan langsung disampaikan, bisa di kolom chat ya mungkin ya. Di sini ada pertanyaan nih Ustadz nih. Selama ini saya lakukan supaya percaya diri menjadi pembicara. Pertama, saya banyak baca buku supaya memiliki banyak kosakata. Kedua, menulis supaya bisa menjabarkan isi kepala. Ketiga, banyak berdiskusi, memiliki wawasan yang luas. Ketiga, rajin menganalisa supaya semakin menguasai materi. Apakah ini sudah cukup? Belum. Ada satu hal penting yang belum kita lakukan. Apa itu? Berbicaranya. Gitu ya. Belum cukup. Maka kita harus sering berlatih berbicara di hadapan orang. Teman-teman alumni setelah belajar akan berbeda ya. Setelah belajar langsung dipraktekkan, lalu mencari peluang, mengambil kesempatan. Ketika diminta, ambil. Ketika diminta, ambil. Kenapa? Ini bagian dari pembelajaran gitu. Itu akan berbeda dengan yang hanya sekedar menganalisa, membaca. Nanti akan beda terlatih. Jadi apa yang disampaikan Mbak Desi sudah bagus, persiapannya sudah bagus. Ya, tinggal kemudian kita take off. Bagaimana kita openingnya, bagaimana menyampaikan isinya, bagaimana closingnya. Itu perlu dilatih, perlu didesain. Gitu. Dan tentunya perlu di feedback. Dan feedback yang terbaik itu adalah feedback dari expert, dari yang ahli. Jangan sampai kita ngambil feedbacknya, minta feedbacknya dari pasangan. Karena bisa jadi, gimana Pak? Bagus. Nah, gitu ya. Feedbacknya harus ahli. Biar apa? Biar objektif. Gitu Mbak Desi ya. Lanjutkan, teruskan yang tadi, yang 3 yang sudah dilakukan. Nah, yang keempatnya berlatih. Baik, luar biasa. Mungkin ada 1 atau 2 yang mau menyampaikan secara langsung, bisa di raise hand ya. Nah, sambil menunggu yang raise hand yang mau menyampaikan secara langsung, saya bacakan selanjutnya pertanyaan di kolom chat ya. Ini dari Rizka Rudiansyah. Ya. Ustadz, bagaimana mengatasi grogi yang tiba muncul saat berbicara sehingga lupa materi? Ya, grogi itu sangat berkorelasi positif dengan 1, ketenangan di hati kita. Yang kedua, itu pengulangan. Jadi semakin tenang, semakin nggak grogi. Gitu loh. Nah, maka perlu dicari dulu Mas Riksa, apa sebabnya kita grogi itu? Gitu. Apa yang membuat hati menjadi tidak tenang sehingga grogi? Apakah karena belum menguasai materi? Apakah karena di hadapan kita ada orang yang lebih pintar atau apa? Nah, karena setiap penyebab tentu punya solusi yang berbeda. Yang kedua, tentunya dengan banyak pengulangan. Ya, berlatih tadi. Semakin kita sering berlatih, semakin kita sering meningkatkan jam terbang, tetap grogi itu akan ada. Ya, tapi bisa diminimalisir. Kayak kemarin tuh saya sama Kang Ramli ngisi di Pertamina Balongan Indramayu misalkan. Di awal-awal saya mencoba dulu rasain dulu, menenangkan hati, pikiran gitu. Biar apa? Biar enjoy. Karena ketika kita masih tegang gitu kan, nggak tenang, itu pasti akan berpeluang grogi lebih besar. Ya, setelah itu baru tuh karena kita sudah banyak berlatih, kita sudah banyak meningkatkan jam terbang. Jadi ketika praktek kita sudah bisa membuat, kalau dalam bahasa di AOD kita agile gitu kan. Kita kreatif untuk melakukan sesuatu yang ada di lapangan. Oh, bisa begini, bisa begini, bisa begitu dan seterusnya. Gitu ya, Mas Riksa. Tapi insya Allah kalau kita latih terus dicoba, insya Allah tahu kok dan bisa. Baik, Ustaz. Selanjutnya dari Mumtazah ya. Tolong jelaskan feedback positif itu apa? Apa harus ada? Nah, ini mungkin yang terkait dengan materi tadi ya. Konkretnya seperti apa? Karena kan dalam menyampaikan kebenaran tidak selalu diterima, dapat respon negatif jadinya. Bagaimana nih Ustaz?
Baik, makasih. Sekali lagi, respon itu tentu kita harus ukur. Biar apa? Menjadi evaluasi gitu loh. Walaupun betul ketika kita menyampaikan kebenaran bisa saja ada yang menolak. Tapi pertanyaannya, kalau itu dibiarkan, kita jadi nggak memperbaiki diri gitu loh. Kalau misalkan kita terjadi penolakan, maka tetap harus menjadi evaluasi buat kita. Ada yang salah nggak? Gitu loh. Tapi kalau misalkan kita tidak diukur tuh feedbacknya, responnya, kita nggak akan bisa mengevaluasi diri. Paling kita hanya yang kita bisa lakukan adalah kita melakukan pembenaran, justifikasi. Misalnya, dasar dia mah susah ya, dia nggak mau menerima, dia memang bebal, dia memang tertutup, dia memang begini. Akhirnya kita justifikasi terus. Padahal bisa jadi dia menolak itu bukan menolak pembicaraan kita, tapi menolak siapa yang berbicara gitu. Karena kita tidak menjadi cermin misalkan. Kan ada tuh orang yang menolak misalkan, alah ngomong aja dia aja, gitu kan, berarti belum jadi cermin tuh yang baik. Jadi tetap feedback itu perlu kita ukur. Kalaupun ada penolakan, tetap kita harus mencari dan mengevaluasi yang salah apa ya, perlu diperbaiki dari sisi apa ya, dan kita nggak boleh berputus asa. Sebagaimana sang Nabi nggak pernah berputus asa ketika mendakwahi kaumnya, walaupun terjadi penolakan. Cari lagi caranya, cari lagi caranya, gitu ya. Jadi jangan sampai malah ditiadakan ya, menganalisa feedback. Gitu Kang. Baik, Masya Allah. Ustadz, ini mungkin satu lagi ya pertanyaannya, Ustadz. Boleh. Ya? Oke. Pertanyaan dari Mbak Dea. Ya, Ustadz, bagaimana cara kita merespon ketika audiens tidak antusias ya ketika kita sedang berbicara? Nah, cara menghidupkan suasana, bagaimana Ustadz? Silakan. Cara menghidupkan suasana itu ada banyak hal. Yang pertama, yang paling sering dan mudah itu adalah melakukan aktivitas. Misalkan tadi Kang Ageng, oke, tepuk jempol, nah, itu pasti antusias. Kasih games, itu pasti antusias. Kasih kuis berhadiah, nah, itu pasti antusias, gitu loh. Aktivitas apapun, gitu. Bisa diskusi, bisa apa. Maka kalau kita sedang berbicara, cek respon audien, itu penting. Sehingga kita bisa mengukur, gitu loh. Kalau kita sudah cek respon audien, kita bisa mengukur, lalu kita bisa melakukan kreativitas. Gitu. Oh, ini kayaknya sedang kurang perhatian nih. Oke, kita sampaikan pertanyaan. Oh, kita ajukan kuis. Oh, kita lakukan game ini, kita lakukan ini. Makanya sebagai seorang pembicara, kita harus peka. Ya, kita harus peka. Gitu ya, Mbak Dea. Baik, Masya Allah. Baik, alhamdulillah Ustadz, ini kita sudah di penghujung acara nih. Sudah lebih bahkan 8 menit ya, mohon maaf ya. Tapi mudah-mudahan teman-teman sahabat semua ridho semua ya. Mudah-mudahan kita juga mendapatkan ilmu yang bermanfaat di pertemuan kita pada malam hari ini. Mungkin Ustadz sedikit ada closing statement yang ingin disampaikan di pertemuan. Ya, di akhir sesi ini saya hanya menyampaikan apa yang disampaikan oleh seorang ulama Ibnu Rajab Al-Hambali. Beliau mengatakan tidak ada perkataan yang bersifat pertengahan antara bicara dan diam. Yang ada, kata beliau, suatu ucapan boleh jadi adalah kebaikan, sehingga kita pun diperintahkan untuk mengatakan. Boleh jadi suatu ucapan mengandung kejelekan, sehingga kita diperintahkan untuk diam. Makanya Nabi mengatakan, falyaqul khairan aw liyasmut. Maka selama itu kebaikan, berbicaralah. Dan tentu ketika berbicara, ukur apakah sudah berhasil atau tidak. Kalau belum berhasil, tetap berbaik sangka kepada Allah, lalu perbaikan, dan perbaikan. Insya Allah mudah-mudahan jadi pahala kebaikan buat kita. Dan tentunya mudah-mudahan menjadi aliran pahala buat kita. Amin ya rabbal alamin. Oke, saya tunggu Bapak Ibu teman-teman di private class Art of Dakwah pekan depan. Bagi yang mau daftar, sekali lagi silahkan hubungi Kang Devi atau diklik di website kita artofdakwah.com. Makasih Kang Ageng dan Bapak Ibu sekalian. Selamat beristirahat. Salam buat keluarga. Mudah-mudahan tetap sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran, kami ucapkan terima kasih kepada Ustadz Asep ya. Masya Allah. Luar biasa ya. Malam hari ini kita banyak sekali mendapatkan ilmu, mudah-mudahan bermanfaat. Dan yang masih penasaran ingin terus mendalami terkait dengan Art of Dakwah, silakan diikuti private class Art of Dakwah
yang akan diselenggarakan selama sekitar 6 pertemuan. Mudah-mudahan semakin mantap lagi kita dalam menyampaikan dakwah dan menyampaikan hal-hal yang bermanfaat untuk audiens kita. Baik. Dan alhamdulillah kita sudah di penghujung acara. Mari sama-sama kita tutup dengan membaca doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma. Amin. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas kehadiran sahabat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz. Terima kasih semuanya. Silakan Bapak dan Ibu boleh lift. Meninggalkan room Zoom.